Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu ramai, tapi hatimu justru sepi? Kamu tertawa dengan banyak orang, tapi diam-diam merasa sendiri. Kamu sudah punya banyak hal, tapi tetap merasa kosong. Ada yang hilang, tapi kamu sendiri nggak tahu apa. Mungkin yang hilang itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam dirimu, yang terlupakan, yang selama ini diam, menunggu untuk dikenali. Malam ini, mari kita mulai perjalanan pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dirimu sendiri, dan ke Dia yang telah menciptakanmu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official. Tempat di mana kita belajar mengenal bukan hanya dunia, tapi juga jiwa. Karena sesungguhnya, mengenal diri adalah jalan awal menuju Allah. Coba kamu duduk sebentar, tarik napas, dan tanyakan ini dalam hati. Siapa aku sebenarnya? Kebanyakan dari kita hanya tahu nama, pekerjaan, status sosial, atau pencapaian. Padahal, semua itu hanya identitas luar. Sedangkan hakikat diri jauh lebih dalam dari itu. Kita hidup dalam rutinitas yang padat, kerja dari pagi sampai malam, scroll media sosial tanpa arah, sibuk ngejar mimpi, tapi lupa nanya, apa sebenarnya makna semua ini? Kalau kamu pernah merasa kosong, pernah merasa hidupmu seperti robot, itu bukan salahmu. Itu tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk, meminta untuk dikenali. Mengenal diri adalah langkah pertama untuk hidup yang benar-benar utuh. Karena kalau kamu gak kenal siapa kamu, bagaimana kamu bisa tahu harus kemana? Pernah kamu merasa capek, tapi bukan capek badan? Bukan karena kurang tidur, tapi capek yang gak kelihatan. Capek di dalam hati, capek di dalam jiwa. Itu karena selama ini, kita terlalu fokus merawat tubuh, tapi lupa merawat ruh. Kita ini bukan cuma daging dan tulang. Diri kita yang sejati adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Tubuh ini cuma kendaraan, dan kendaraan gak akan tahu arah kalau sopirnya, jiwa kita, gak sadar tujuannya. Sayangnya, kita sering memanjakan tubuh, tapi membiarkan jiwa kelaparan. Kita kasih makanan, skincare, hiburan. Tapi kapan terakhir kali kamu kasih asupan untuk jiwamu? Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk dan ngobrol dengan dirimu sendiri? Mengenal diri itu seperti nyalain kompas batin. Biar kamu gak nyasar, walaupun dunia ribut terus. Seiring waktu, kita tumbuh bukan cuma bawa harapan, tapi juga bawa luka. Luka karena pernah ditolak. Luka karena dibanding-bandingkan. Luka karena harus kuat, padahal lelah. Akhirnya, kita pakai topeng. Tersenyum di luar, hancur di dalam. Berpura-pura sukses, padahal tersesat. Dan di balik semua itu, ada nafsu yang memanfaatkan celah. Nafsu sering menyamar jadi ambisi. Dia bikin kita terus merasa kurang. Merasa harus terlihat berhasil, walau nggak bahagia. Mengenal diri berarti juga mengenal nafsu. Bukan buat dimusuhi, tapi buat dikendalikan. Biar bukan nafsu yang bawa kamu kemana-mana, tapi hati nuranimu yang bicara. Dan saat kamu sadar bahwa luka-luka itu bukan aib, tapi bagian dari perjalananmu, kamu akan mulai menyayangi dirimu. Bukan karena sempurna, tapi karena kamu sedang belajar pulih. Di dalam diri kita, ada suara, kecil, lembut, kadang nyaris tak terdengar. Tapi dia selalu ada. Itulah suara hati. Masalahnya, kita sering terlalu sibuk, terlalu bising dengan suara luar, sampai lupa mendengarkan suara yang paling penting. Suara hati itu seperti kompas. Dia tahu kemana harus melangkah. Tapi kita sering memilih menutup telinga, karena mendengar suara hati kadang menyakitkan.
Dia jujur. Dia nggak bisa bohong. Tapi justru di situ kekuatannya. Mengenal diri berarti juga belajar duduk diam dan mendengarkan. Tanpa gadget, tanpa distraksi. Hanya kamu dan hatimu. Karena hanya dalam keheningan kita bisa benar-benar mendengar. Dan di sanalah Allah mulai berbicara lewat nuranimu. Mungkin kamu pernah ngerasa, kenapa hidup ini berat banget ya? Kenapa selalu ada yang kurang? Kenapa makin banyak yang dipunya, tapi tetap nggak tenang? Jawabannya sederhana. Karena jiwa kita sedang rindu. Rindu pada Allah. Rindu pada tempat asalnya. Karena jiwa kita diciptakan dari cahayanya. Dan jiwa itu ingin pulang. Kita pikir yang kita cari itu uang, cinta, validasi. Padahal yang jiwa kita cari adalah kehadiran Allah di dalam hidup ini. Dan jalan pulangnya adalah dengan mengenal diri. Karena saat kamu kenal siapa dirimu, kamu akan tahu kemana tujuanmu. Dan saat kamu berjalan ke arahnya, semua yang dulu terasa berat, jadi terasa ringan. Akhirnya kita sampai di simpulan dari semua ini, bahwa hidup bukan tentang punya segalanya, tapi tentang tahu siapa dirimu, dan untuk apa kamu diciptakan. Mengenal diri bukan perjalanan sekali jalan. Kadang naik, kadang jatuh, kadang yakin, kadang ragu. Tapi selama kamu terus melangkah, Allah akan tuntun. Saat kamu mengenal dirimu, kamu akan tahu bahwa Allah sudah lama mengenalmu. Bahkan sejak sebelum kamu dilahirkan. Bahkan ketika kamu merasa gagal, Allah masih menunggumu pulang. Dan mungkin hari ini adalah hari pertama kamu benar-benar pulang ke dirimu sendiri. Pulang ke dalam hati. Dan dari situ, berjalan menuju Allah. Pernahkah engkau merasa asing di tubuh sendiri? Bekerja, makan, tidur, tapi jiwamu tak tenang? Itulah tanda bahwa tubuhmu hidup, tapi jiwamu belum mengenal rumahnya. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan tentang hobi dan bakat, tapi mengenal mengapa engkau diciptakan. Apa yang Allah titipkan dalam dirimu, dan apa yang harus kau kembalikan saat nanti engkau pulang. Bayangkan sebuah cermin. Jika ia bersih, ia memantulkan wajah aslimu. Tapi jika berdebu, retak, tertutup kabut, engkau akan keliru menilai dirimu sendiri. Begitulah jiwa manusia. Ketika tertutup nafsu, kesombongan, cinta dunia, ia tak lagi mampu mengenal siapa dirinya. Ia lupa bahwa dirinya bukan daging, tapi cahaya. Dan untuk membersihkannya, bukan dengan sabun dan air, tapi dengan tangisan di sepertiga malam, dengan zikir yang khusyuk, dengan kejujuran kepada diri sendiri. Saat dunia bising, ada satu suara yang paling kita abaikan. Bukan suara orang lain, tapi suara dari dalam diri. Itu suara hatimu, yang berbisik saat engkau salah, yang menangis saat engkau pura-pura kuat, yang merindukan Allah, tapi tak tahu bagaimana jalan pulangnya. Seringkali, kita tahu mana yang baik dan buruk, tapi kita memilih membungkam nurani, karena takut kehilangan kenyamanan dunia. Padahal, saat kita berani mendengarkan hati, di sanalah petunjuk Allah perlahan terbuka. Nafsu bukan sekadar keinginan. Ia adalah bayangan yang selalu membuntuti kita. Kadang ia tampak seperti kebaikan, padahal ia jerat yang halus dan menipu. Nafsu bisa membuat seseorang merasa benar, padahal ia sedang menjauh dari kebenaran. Nafsu bisa menyamar sebagai cinta, padahal ia hanya hasrat untuk memiliki. Mengenali diri berarti mengenali musuh di dalam tubuh sendiri. Itu sebabnya para sufi menempuh jalan panjang, bukan untuk menjauhi dunia, tapi untuk menaklukkan diri sendiri. Diri sejati kita bukan kulit ini, ia adalah ruh.
sebuah cahaya suci yang pernah bersaksi di alam ruh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, benar, kami bersaksi. Tapi saat kita lahir, kita lupa. Kita sibuk membangun dunia, dan lupa bahwa jiwa ini sedang dalam perjalanan pulang. Mengenal diri adalah mengingat kembali bahwa ada janji lama yang harus kita tepati. Dan hanya dengan mengenal ruh, engkau bisa kembali mengenal Allah. Jalan ini tidak ramai, bahkan sunyi, karena orang yang berani menyelami diri akan berhadapan dengan luka, dosa, dan kebohongan yang pernah ia buat. Tapi jangan takut, Allah tidak melihat masa lalumu untuk menghukummu, tapi untuk memulihkanmu. Setiap air mata yang jatuh karena penyesalan adalah cahaya baru bagi hatimu. Setiap sujud yang kau lakukan dengan hati hancur adalah pintu terbuka menuju rahmat-Nya. Mengenal diri bukan untuk mengagungkan diri, tapi untuk tahu betapa kecilnya kita dan betapa maha besarnya Allah. Ketika engkau sadar bahwa segalanya berasal darinya, engkau tak akan sombong, engkau tak akan takut kehilangan, karena engkau tahu semua hanya titipan. Dan saat engkau benar-benar kenal dirimu, cinta kepada Allah tumbuh, bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena engkau tak bisa hidup tanpa Dia. Sahabat jiwa, perjalanan mengenal diri adalah awal dari segalanya. Tanpa itu, ibadah hanya menjadi rutinitas, doa hanya menjadi formalitas, dan hidup hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Tapi saat engkau mengenal siapa dirimu, engkau akan menemukan bahwa segala pertanyaanmu, segala keresahanmu telah memiliki jawaban. Jawaban itu bukan pada siapa-siapa, tapi pada Dia. Allah yang menciptakanmu, Allah yang mencintaimu lebih dari siapapun, dan Allah yang menunggumu pulang. Setelah semua yang kita jalani, kita sadar bahwa mengenal diri bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena tanpa tahu siapa kita hanya berjalan, bekerja, sibuk, tertawa, tapi hampa. Kita bukan sekadar nama di kartu identitas. Kita adalah ruh, ciptaan Allah yang memikul amanah, yang suatu hari akan kembali kepadanya. Dan hanya dengan menyelami ke dalam diri, kita bisa menemukan cahaya yang dulu pernah bersaksi di alam ruh, bahwa kita mengenalnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.'" Quran Surah Al-A'raf, ayat 172. Ayat ini adalah pengingat bahwa fitrah kita mengenal Allah sudah tertanam sejak sebelum dilahirkan. Tapi dunia membuat kita lupa. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadits ini bukan hanya kalimat indah, tapi kunci perjalanan ruhani. Jika kamu ingin mengenal Allah, mulailah dengan memahami isi hatimu sendiri. Apa yang bisa kita petik, aplikasikan? 1. Luangkan waktu untuk diam. Duduk sejenak tanpa distraksi, dan dengarkan hatimu. Tanyakan, apa yang benar-benar aku rasakan? Dari situ, kamu mulai mengenal dirimu. 2. Tulis jurnal harian. Setiap malam, tuliskan satu kalimat jujur tentang dirimu hari ini. Ini bukan tentang menilai, tapi menyadari. 3. Kurangi mencari validasi. Ingat, yang paling penting bukan siapa yang menilai kamu, tapi bagaimana kamu mengenal dan menerima dirimu sendiri. 4. Bangun hubungan dengan Allah melalui zikir, sujud malam, dan doa yang jujur. Bukan doa formalitas,
tapi percakapan dari hati. 5. Berlatih jujur pada diri sendiri. Tidak apa-apa mengakui salah, tidak kuat, atau takut. Justru disitulah kamu mulai pulih. Jika ini menyentuh hatimu, tuliskanlah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak menjadi saksi di akhirat. Like, komen, dan subscribe channel Hakikat Jiwa Official, agar semakin banyak jiwa yang kembali mengenal dirinya, dan melalui itu, kembali mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.